dari pengujian-pengujian yang kami lakukan, baru kali inilah mulai terasa sekali adanya signifikansi terhadap keberadaan sosok terhadap partainya. Nah, dalam hal ini siapakah sosoknya? Nah, kami menenggarai di sini adalah justru karena faktor Jokowi, ya, perubahan itu terjadi, ya, sehingga meningkatkan pilihan orang terhadap partai-partai yang mengusung ataupun yang berkaitan dengan sosok tersebut. Jadi bukan hanya semata-mata dari ketua umum partai tersebut ataupun calon presiden yang diusung oleh partai tersebut, tetapi tokoh-tokoh yang memang berkaitan dengan partai tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana bisa menjawab ketika Gerindra terjadi peningkatan dari 18% menjadi 21% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kami melihat bahwa efek ekor jas ini terjadi pada partai-partai koalisi pengusung dari Pak Prabowo Gibran. Dalam konteks ini adalah termasuk dari Gerindra sendiri. Nah, Gerindra jadi mendapatkan dua efek ekor jas, yaitu sosok-sosok Prabowo dan juga sosok dari Gibran yang direpresentasikan dari sosok Jokowi ini sendiri. Nah, bagaimana dengan partai-partai lainnya? Pengusung dari koalisi Prabowo dan Gibran ini, kalau kami cermati sedikit banyak mengalami perubahan-perubahan, walaupun ada yang signifikan, ada yang kurang signifikan, tetapi bisa kita simpulkan ada gejala, ada kecenderungan bahwa efek ekor jas ini terjadi. Contoh yang paling fenomenal juga partai papan bawah tadi, bagaimana PSI tiba-tiba mendapatkan peningkatan yang cukup besar sejalan dengan kedekatan ataupun kaitan partai ini dengan katakanlah Jokowi maupun putranya. Nah, kemudian kita lihat juga partai-partai pengusung dari Pak Prabowo Gibran ini yang lain. Misalnya seperti Golkar terjadi peningkatan juga walaupun tidak begitu signifikan dari 7, sekian persen menjadi 8%. Nah, kemudian PAN pun juga Partai Amanat Nasional mendapatkan juga peningkatan di situ sedikit, ya, walaupun kurang signifikan. Dan juga partai-partai yang berkaitan dengan pengusung dari Pak Prabowo maupun Gibran. Itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana dengan partai-partai politik yang mengusung calon presiden lainnya? Ini pun juga relatif terjadi perubahan-perubahan. Kita lihat misalnya dengan melihat PKS, kemudian dengan melihat juga dengan melihat juga Partai Nasdem dan juga melihat Partai PKB. Nah, beberapa justru menunjukkan ada penurunan. Nah, di mana kita bisa mengkaitkan dengan efek ekor jas di sini? Kami melihat efek ekor jas yang berlangsung di sini relatif lebih fokus pada keberadaan partai-partai yang mengusung Pak Prabowo dan Gibran. Dan juga kalau kita cek lagi lebih jauh, ini variabel Jokowi yang mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan dari pilihan partai itu sendiri. Kalau kita bicara calon nomor 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, di sini kita mencermati justru merupakan partai-partai pengusung dari Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, merupakan partai-partai yang justru pada saat survei kami lakukan mengalami penurunan. PDIP justru mengalami penurunan dibandingkan dengan capaiannya di dalam periode bulan Agustus lalu. Kemudian juga kalau kita cermati, Perindo juga seperti itu. Ya memang PPP mendapatkan sedikit kenaikan tetapi tidak begitu signifikan. Tapi dari 3 partai pengusung yang ada yang kami cermati dari hasil survei kami, tampak jelas sekali bahwa PDIP maupun Perindo itu mengalami suatu penurunan. Jadi sekali lagi di mana efek ekor jasnya ini? Kalau kami cermati efek ekor jas itu lebih banyak berlaku memang pada partai-partai yang memang mengusung Pak Prabowo dan Gibran ini sendiri. Nah, hasil survei kami menunjukkan untuk setiap koalisi partai yang mengusung kepada calon presiden maupun wakil presidennya itu sudah menunjukkan soliditas dari para pemilihnya. Sebagai gambaran di sini, Partai Gerindra misalnya, ketika dia mengusung Prabowo Subianto dan juga
Gibran Rakabuming Raka itu sebanyak 75,5% pemilih Gerindra itu memilih Prabowo dan juga wakilnya. Nah, PDIP bagaimana? PDIP pun juga seperti itu, 58,8% dari pemilih PDIP itu solid mendukung Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana dengan partai-partai yang memilih Pak Anies, yang mengusung Pak Anies Baswedan maupun Muhaimin? Hasil survei kami menunjukkan misalnya PKS sebanyak 75,8% pemilih PKS solid mendukung Pak Anies maupun wakilnya Pak Muhaimin. Nah, ini menunjukkan partai-partai koalisi sedemikian rupa telah terkonsolidasi terhadap siapa calon presiden maupun wakil presiden yang akan mereka pilih. Bagaimana dengan Nasdem? Sama seperti itu, semuanya juga sudah menunjukkan tanda-tanda semakin solid pilihan dan konsolidasi yang terjadi di partai terhadap calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya.